Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan ayah bunda dan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada ayah bunda mengenai bagaimana anak-anak kita di fase usia 5-7 tahun. Di mana fase 5-7 tahun ini kita kenal sebagai fase transisi dari masa anak-anak menuju anak-anak yang siap menuju sekolah dasar. Nah, di usia 5-7 tahun ini tentu kita harus mengerti bagaimana perkembangan anak kita supaya pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak kita sesuai sehingga tumbuh kembang mereka dapat berjalan secara optimal. Yuk kita diskusikan. Nah, seperti yang ayah bunda tahu, pada usia ini anak-anak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat ya ayah bunda. Tidak terasa tubuhnya tambah besar, kemudian tubuhnya juga tambah tinggi dan sudah terlihat seperti anak-anak di usia sekolah SD walaupun usianya masih 5-7 tahun. Nah, ternyata mereka mengalami perkembangan yang cukup pesat pada perkembangan fisik, kognisi, bahasa, sosial, emosionalnya juga. Kita mau bahas satu-satu. Bagaimana sih perkembangan fisik anak di usia 5-7 tahun? Nah, pada perkembangan fisik anak kita, normalnya di setiap tahunnya usia 5 tahun ini dia meningkat berat badannya 2-3 kg per tahun. Adapun tinggi badannya harusnya bisa mencapai 7 cm setiap tahunnya bertambah tinggi. Nah, tentu asupan yang mereka butuhkan untuk perkembangan fisiknya yaitu protein, kalsium, zat besi, vitamin D yang mana Allah sudah siapkan ayah bunda melalui sinar matahari yang ada di bumi ini. Jadi aktivitas luar yang harusnya anak-anak kita dapatkan seperti bermain sepeda, kemudian dia jalan pagi keliling komplek rumah atau di taman. Dia mengenal banyak ragam tumbuhan, tanaman hias, di mana itu pun melatih motorik halus dan kasarnya. Dia akan bisa merasakan, meraba macam-macam tanaman, meraba dan melihat macam-macam tanaman hias seperti bunga. Jadi untuk memenuhi perkembangan fisiknya, tentu kita harus siapkan aktivitas outdoor atau di luar rumah supaya fisik anak kita ini berkembang secara optimal. Nah, kemudian di perkembangan motorik halusnya, anak kita sudah mulai menggunakan jari-jari tangannya dengan teliti, seperti bisa memetik sayuran di rumah untuk membantu bunda memasak, kemudian mengancingkan bajunya dengan teliti dan bersabar. Dan anak-anak kita juga bisa menggunakan sendok dan garpu secara bersamaan tanpa berceceran ketika makan. Jadi, ayah sama bunda bisa fasilitasi kegiatan-kegiatan yang melatih fisik motorik anak-anak kita di rumah. Pentingnya kita siapkan perkembangan fisik motorik anak agar anak-anak kita nanti ketika di kelas kekuatan tangannya sudah bagus ayah bunda, sudah menggunakan koordinasi mata tangan dengan baik untuk kegiatan menulis, untuk kegiatan menggunting di sekolah atau membuat proyek di sekolah. Dan selain itu, ketika kesiapan fisik anak-anak kita optimal, mereka bisa duduk tenang di kursinya ketika mendengarkan banyak materi dari gurunya di kelas. Jadi, tentu sangat penting ketika kita siapkan fisik motorik anak kita untuk kesiapan fokus anak belajar di sekolah. Yang kedua, kita akan bahas perkembangan bahasa anak-anak kita di usia 5-7 tahun. Nah, perkembangan bahasa anak-anak kita biasanya dimulai dengan mengenal simbol huruf pada namanya sendiri. Dia akan mulai bertanya dan tertarik, huruf apa yang ada pada namanya. Nah, ayah bunda bisa memperkenalkan itu dengan bertahap. Seperti contohnya kita kenalkan nama panggilannya dan huruf apa saja yang terdapat di nama panggilannya. Tentu belajar bahasa bukan belajar hafalan, melainkan belajar bahasa itu sifatnya aplikatif sesuai kebutuhan mereka. Lalu anak-anak pun tertarik dengan buku di usia ini. Mereka akan mencoba membuka buku dengan melihat dan menunjuk gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Ayah bunda bisa memberikan pertanyaan pemantik, ada gambar apa saja, dan coba kepada mereka untuk menjelaskannya. Jadi belajar bahasa atau membaca bukan berarti anak harus lancar membaca tulisan, tetapi bagaimana anak bisa mendeskripsikan apa yang mereka lihat, yang nantinya ketika mereka merasa tidak nyaman, ketika mereka merasa lelah, letih, jadi bukan tantrum, tapi mereka bisa menyampaikan perasaan tersebut kepada ayah bunda. Jadi tolong diingat, untuk perkembangan bahasa anak, bukan anak menghafal abjad huruf atau dipaksa secara drilling bagaimana anak bisa membaca tulisan. Tapi ayah bunda
bisa membantu dengan selalu mengkomunikasikan, menceritakan, mendeskripsikan sesuatu, apa saja yang mereka rasakan, apa yang sudah menjadi pengalamannya di sekolah ataupun di rumah dia bermain dengan siapa. Lambat laun, ketika anak kita terbiasa berbicara dengan struktur kalimat yang benar, mereka akan mudah dan lancar dalam membaca. Selain membaca, di kemampuan bahasa ini pun kita harus perhatikan kemampuan mendengar anak-anak kita. Jadi biasakan ketika kita mau mulai berdiskusi, kita gunakan aturan. Ketika bicara itu bergantian. Ketika bicara, kita dengarkan sampai orang yang bicaranya tuntas. Nah, kenapa? Karena ketika anak-anak di kelas, anak-anak butuh fokus dan butuh tahu bahwa setiap informasi yang disampaikan harus didengarkan sampai tuntas. Jadi kita biasakan ayah bunda, anak-anak ketika bicara kita tunggu dan sabar dengarkan mereka sampai tuntas. Begitupun sama halnya dengan ayah bunda ketika ingin bicara sama anak-anak, pastikan mereka mendengarkan sampai tuntas. Nah, ketika bicara, pastikan nada suara kita dan artikulasi kita jelas, tidak terburu-buru, supaya tidak salah persepsi atau salah menerima informasi untuk anak-anak kita. Poin selanjutnya yaitu kemampuan kognisi anak-anak kita. Nah, kemampuan kognisi bukan hanya tentang memahami atau menghafal sesuatu, tetapi kemampuan untuk menganalisa, menemukan solusi, menyampaikan idenya, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, di kemampuan kognisi ini tahapannya, pertama anak mampu mengurutkan benda atau menata benda dari besar ke kecil maupun sebaliknya, dari kecil ke besar. Kemudian anak-anak bisa mengenal dan mengklasifikasikan benda berdasarkan warnanya ya bunda. Kemudian kita cek apakah anak-anak kita sudah siap berhitung secara berurut. Minimal di usia sampai 7 tahun ini anaknya bisa menghitung secara berurut 1 sampai 20 dan dia bisa mengenal konsep simbol angka 1 sampai 20. Jadi nanti kita bisa cek. Setelah tahapan itu selesai, kemudian kita bisa cek bagaimana analisa berpikir anak kita dengan cara kita mengajaknya diskusi. Bagaimana ya hujan itu terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini bisa untuk melatih analisa berpikir anak kita. Kemudian, bagaimana caranya warna hijau itu terbentuk? Nah, di sana bunda dan ayah bisa mendampingi anak-anak kita melakukan eksplorasi atau percobaan-percobaan. Kemudian bagaimana caranya air bisa mengalir dan lain sebagainya. Jadi ternyata anak-anak di fase atau di kecerdasan kognisi ini tidak lahir begitu saja, tapi butuh pendampingan ayah bunda. Kemudian di fase kognisi tadi ya, ada beberapa yang harus anak-anak ingat, seperti aturan kanan kiri, makan dengan tangan kanan, kemudian ketika makan harus duduk, ketika minum juga harus duduk. Nah itu di kognisi anak-anak bisa menerapkan aturan-aturan secara konsisten. Kemudian anak di kecerdasan kognisi ini dia mengerti fungsi dari benda. Misalkan ayah kenalkan baju tidur dan baju bermain. Kemudian bunda juga kenalkan bagaimana prosedur ketika setelah makan harus simpan piringnya ke wastafel, kemudian mencuci piringnya. Nah, itu juga kita kenalkan aturan dan prosedur dalam kegiatan di rumah. Bisa dicoba ya ayah bunda.